Halo Dariera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Yuni gimana? Semoga baik juga ya. Alhamdulillah. Kalau di Bogor nih sekarang suasananya lagi hujan. Di Jepang gimana? Oh, di sini di Totori, di Jepang, ini sudah masuk ke sekitar 16 derajat ke bawah, Bu. Oh, Jadi udah mulai dingin di sini, banget ya. meskipun belum ada salju ya. Belum ada salju tapi ya. Ya, Tottori itu wilayah tetap masih kota ya? kalau dibilang kota kayaknya nggak juga ya, Bu. Ini masuk ke prefecture Kansai, dekat dengan Osaka, dekat dengan Osaka. Tapi kalau ke Tokyo agak lebih jauh ketimbang ke Osaka, seperti itu. Oh, luar biasa. Senang banget ya bisa berada di negeri orang, pengalaman ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya nih, para pemirsa di YouTube yang menyaksikan YouTube Uni Mungil Channel. Nah, ini kita lagi kedatangan tamu dari Jepang, sengaja ingin ngobrol bareng Sohib. Sohib kita adalah Ibu Zera, istri dari Bapak Ivan Permana, dosen Departemen Biologi, yang sedang menempuh S3 di Totori University. Nah, otomatis pendampingnya harus ikut ya, supaya bisa menemani sang suami tercinta. Alhamdulillah dapat kesempatan. Sudah berapa lama kira-kira Teh Zera ada di sana? Jatah studi belajarnya itu kan 3 tahun ya, Bu ya. Dari Mungkin kita kirakan tahun besok nih kita udah mulai pulang kampung lagi ke Indonesia. 2 tahun ya? Ya, Nggak terasa ya? nggak terasa, Bu. Nggak terasa betul. Kira-kira waktu pas awal ke Jepang itu barengan dengan suami atau suami dulu, kemudian Mbak Zeranya nyusul? Oh, ya. Seru nih kalau ngomongin soal nyusul-nyusul. Nah, jadi ya pengen tahu itu sendiri apa Nah, berangkatnya atau gimana nih? Apa diantar keluarga dulu rombongan ke sana gitu kayak si dulu anak sekolahan? aku pengen banget bisa diantar keluarga ke sini. Tapi ternyata pada kesempatan itu saya dan Mas Ivan misah, Bu. Jadi yang berangkat duluan itu Mas Ivan. Rencana awal 6 bulan baru bisa dikunjungin. Ternyata Allah punya kehendak lain, pandemi mulai ada seperti itu, sehingga saya mengundurkan waktu gitu ke Jepang yang tadinya 6 bulan bisa langsung ke Jepang, ternyata harus menunggu sekitar setahun. Oh, jadi Gitu, setahun Bu. kemudian itu dijemput atau berangkat sendiri? Saya dan Ryuchi berdua saja tuh. Itu setelah lahiran anak pertama ya, berarti. Iya, betul. Betul. Jadi setelah Ryuchi usia sekitar 2 tahun kurang begitu, kami jemput ayahnya, jemput Mas Ivan ke Jepang berdua dengan segala keterbatasan dan juga dengan segala persyaratan COVID ya Bu ya, karena protokol kesehatan COVID harus benar-benar dipatuhi. Mau nggak mau kita harus mengikuti tes segala rupanya seperti itu. Misalkan kayak PCR-nya, Ryuchi juga sama di tes PCR juga, nggak hanya saya gitu. Tega nggak tega Bu, tapi harus dilakuin ya demi ketemu suami. Di bandara di Jepang juga, di Jakarta juga ya PCR. Berarti 2. Iya. Sebelum kami berangkat ke Jepang, melakukan tes PCR dulu itu di Jakarta. Setelah sampai di Jepang juga kita langsung tes PCR lagi gitu. Jadi 2 kali. Jadi 2 kali ya. Iya. Iya betul. Kasihan Ryuchi ya, masih kecil udah di tes berapa kali itu? Iya. Benar sekali Bu Yuni, kebayang lah ya, anak masih kecil, aduh terus diperiksa itu hidungnya dimasukin. Mbak Zera luar biasa banget, berdua ke Jepang dengan anak segede umur berapa waktu itu? 2 tahun Bu. 2 tahun. 2 tahun udah bawa Ryuchi ke Jepang ya, berdua. Ya. Gimana rasanya waktu pada saat ini berarti penerbangan pertama ya ke Jepang waktu itu? Betul, penerbangan pertama bersama Ryuchi ke luar negeri lebih tepatnya. Nah, karena sebelumnya udah pernah terbang juga ke Belitung ya kan, karena Ryuchi
Di keluar Iya, negeri berarti ya, keluar negeri. betul, betul. Gimana tuh rasanya, apa dadak dikduk? Berapa lama kira-kira di pesawat? Campur aduk Bu Yuni. Jadi teman-teman harus tahu kalau seandainya apa namanya mungkin dilihat di foto, di video, oh kayak seru gitu kan terbang sama anak luar negeri gitu. Tapi harus tahu juga kisah di baliknya keseruannya gitu bersama apa namanya anak kecil gitu kan, belum batita ya Bu ya, batita bayi di bawah 3 tahun gitu. Tanpa tanpa apa namanya tanpa teman, hanya berdua aja kayak gitu. Apalagi waktu itu Ryuchi apa namanya sempet ini juga Bu, sempet cranky pada saat di bandara Osaka seperti itu. Karena mungkin ngelihat orang banyak ya kan, ngelihat orang banyak kaget, terus juga mau nggak mau ngantri dan di PCR lagi kaget, wah semakin berderai air mata Bu, sayanya Bu, saya berderai air mata karena pertama Ryuchi-nya apa namanya nangis, sementara saya harus ngisi borang, ngisi apa formulir dan lain-lain, jadi nggak konsen. Udah Bayang gitu, banget ya, aduh betul Bu Yuni, jadi perjuangan banget untuk nyusul suami sekolah. keren tapi keren, hebat. Berapa lama di pesawat? Waktunya penerbangan Ya, sampai nyampe Torinya dari dari Jakarta. kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Osaka. Terus setelah sampai Osaka, kami belum bisa ke Totori, Bu. Jadi harus karantina dulu selama 14 hari di hotel. Iya, betul. Jadi kami karantina selama 14 hari di hotel yang sudah ditentukan oleh pihak universitas, seperti itu. Alhamdulillahnya dari Bandara Osaka kami dijemput menuju hotel. Gitu, Bu. Jadi Perjalanannya rewel suka duka. pesawat gitu. Untuk anak umur Kalau 2 tahun. rewel rewel. Kalau dibilang rewel tuh pasti rewel pertama adaptasi dengan apa namanya lingkungan baru, dan yang kedua pada saat itu mungkin jamnya dia ngantuk dan jamnya dia lapar ya Bu ya, sementara di bandara kan nggak semudah yang kita bayangkan, kita masih harus tetap ngantri, kita masih harus tetap tes kesehatan, jauh juga dari kantin, sementara waktu itu persediaan apa namanya bekalnya udah habis dimakan di pesawat. Jadi apa namanya benar-benar diuji Bener ya, fight bener. banget kesabarannya Ada saya. yang bantu mungkin Bener. sama di pesawat gitu. Selama di pesawat, alhamdulillahnya karena kita penerbangan malam, jadi Ryuchi dan saya bisa istirahat gitu. Pagi-paginya sampai di Bandara Osaka, betul lebih segar gitu. Berapa Ya. jam tadi belum terjawab deh kayaknya. Di pesawat 7 jam. 7 jam ya. Jam dari Jakarta. Oh, Ya, betul. lumayan lama ya. Belum lagi nanti di karantinanya 14 hari. Ryuchi Ya. nggak apa adaptasi dengan udara gimana tuh? Antara Jakarta dengan langsung ke Jepang itu kan biasanya adaptasi ya awal-awal. Iya. Jadi pada saat tahun kemarin saya sampai di Osaka itu udah mulai dingin tuh Bu, karena kan perbedaan suhu juga ya, dari Jakarta masih anget-anget gitu. Pas keesokan harinya sampai di Osaka itu anginnya udah mulai terasa dingin kencang gitu, angin sejuk yang dingin gitu. Terus sempet shock juga sih Bu, bukan shock ya, apa jet lag ya, sempet jet lag karena apa namanya pertama menyesuaikan makanan juga ya kan Bu, menyesuaikan makanan, menyesuaikan lingkungan baru pada saat ketibaan di Osaka seperti itu. Terutama Ryuchi juga kaget juga, ibu ini di mana katanya, kok nggak ada abah, kok nggak ada enim, nggak ada kakek, nggak ada nenek gitu. Jadi sekarang kita udah di dunia baru. Udah di negara lain. Ngerti gitu. Pas disampaikan ya, bahwa alhamdulillah di negara lain. ya, betul Bu, dari Indonesia alhamdulillahnya Zera sudah sounding, sudah kasih tahu kalau kita
mau ke Jepang, meskipun dia belum tahu konsep Jepang itu apa, tapi yang jelas kita mau ke Jepang, kita mau nyusul ayah ke sana gitu. Tapi kita belum bisa ketemu ayah, harus karantina dulu. Karantina tuh mungkin saya sebutnya waktu itu kita harus istirahat dulu gitu. Kita harus istirahat dulu di hotel, Mas. Belum bisa ketemu ayah gitu. Nanti kalau masa istirahat di hotel sudah habis, sudah selesai, baru nanti kita ketemu ayah gitu. Pada saat karantina juga saya suka duka juga tuh, Bu. Maksudnya ternyata karantina itu apa ya, benar-benar menguji banget kesabaran dan kekuatan mental lebih. Benar, kekuatan mental, soalnya sempat ngedrop di akhir masa karantina. Pada selama 13 hari itu saya fine-fine aja. Pada saat hari terakhir karantina itu saya ngedrop. Sempat breathless, Bu, sempat breathless. Mungkin campur aduk emosi ya, Bu ya. Seneng sebentar lagi mau ketemu suami, tapi di satu sisi masih harus nunggu sehari dulu di hotel kayak gitu. Terus juga pokoknya segala campur aduk emosinya. Jadi sempat breathless, sempat ngedrop. Alhamdulillahnya saya bersama istri dari dosen IPB juga, tapi kami beda kamar. Jadi ya kita bisa saling bantu di sini. Ada tempat sharing lah ya, bertukar. Iya, betul. Alhamdulillah banget ya Allah masih kesempatan sama Allah gitu. Nah itu tadi menarik nih soal makanan ya. Begitu tiba di sana kan tadi otomatis kaget, langsung berubah ya. Nah itu kira-kira makannya gimana tuh? Gini, 1, 2, 3 hari itu masih bisa makan dari bekal yang saya bawa dari Indonesia. Oke. Kebetulan saya bawa beberapa lauk kering dari Indonesia. Alhamdulillah itu bisa dimakan seperti itu. Nah, sudah mulai menipis nih persediaan bekal, mau nggak mau kan harus cari makanan ya Bu ya. Kebetulan di hotelnya itu dekat dengan minimarket. Bingung juga Bu, kita milih ini mau makan yang mana gitu kan. Terus halal atau enggaknya gimana gitu. Jadi alhamdulillah ada bantuan teman juga, saling ngasih info kalau ini ingredients-nya nih kayaknya mengandung olahan yang tidak halal kayak gitu. Jadi saling beri informasi, dan saya juga nggak lepas nanya-nanya sama kasirnya gitu, apakah ini. Jadi saya sempat saking khawatirnya, saya sempat sampai nanyain sama petugas minimarket, ini Bu Tanai gitu, maksudnya ini mengandung olahan yang nggak halal nggak gitu. Terus alhamdulillahnya mereka juga responsif ngasih tahu, jadi bisa milih beberapa makanan yang bisa kita makan gitu. Contohnya saya mau nggak mau ya sekedar makan telur rebus kayak gitu, telur rebus, nasi, atau enggak telur olahan, atau juga ada sup yang buat vegetarian seperti itu Bu. Ya jadi ada banyak alternatif sih, alhamdulillahnya di minimarket tersebut ada beberapa alternatif makanan yang bisa kami konsumsi seperti itu. Di sana ada nasi juga ya, sama ya? Nasi ya, nasi di sini tuh nasi beku. Nah ini menarik juga nih. Ya. Pertama kalinya itu saya merasakan nasi beku ya di Jepang. Oh. Baru kenal nasi beku. Jadi nasi beku. Kalau di Indonesia kan enak tuh makannya nasi anget gitu ya. Ya betul. Saya pertama kali ngelihat, loh kok ini kok nasinya kok seperti snack gitu Bu. Jadi packagingnya itu seperti snack Bu, nasinya. Saya pikir ini nasi keras Bu Yuni, itu nasi benar-benar keras kayak nasi belum matang. Tapi yang mengejutkan ketika itu diangetin gitu ya di microwave, benar-benar jadi lembek seperti nasi Indonesia yang lembek, yang enak gitu Bu, yang anget. Nah itu Bu. Katakanlah frozen, nasi frozen kali ya. Betul, nasi frozen ya, boleh kayak gitu. Pertama kali saya nyobain nasi beku atau frozen nasi gitu, itu baru dengar ya. Ada juga kayak gitu. Bagus juga ya Bu idenya. Bagus tuh idenya, nanti dikembangkan di Indonesia kan. Kalau frozen kan selama ini kan ikan gitu kan, ayam, daging ayam gitu. Sekarang ada nasi, mungkin bisa jadi tuh nanti dikembangkan lagi nasi frozen, nasi uduk frozen, nasi kebuli frozen kan.
keren juga ya. Mantap, mantap, bagus idenya, bener. Iya. Jadi ini sempat tertarik memikat itu nasi beku tuh. Sangat memudahkan. Ya, dan tahan lama lebih tepatnya. Maksudnya simpan lebih tahan lama gitu. Pengawetnya bagaimana tuh? Bagaimana Ibu? Pengawetnya ada? Kalau masalah pengawet saya belum tahu ya Bu ya. Tapi yang jelas di situ ada ada informasi mengenai expirednya tanggal berapa sampai tanggal berapa kayak gitu. Rasanya sama aja dengan nasi Indonesia lah ya. Rasanya sama aja kalau sudah dihangatkan ya Bu. Kalau sudah dihangatkan itu rasanya sama aja gitu. Lauk-lauknya gimana tuh? Apa mentah atau kayak di Indonesia ada yang digoreng, dibakar. Di sana mungkin ada digoreng juga nggak? Oke. Pada saat saya karantina itu benar-benar lauk minimarket. Jadi makanan-makanan olahan yang tersaji di minimarket kayak gitu Bu. Tapi bukan contohnya seperti ini. Ada dia cream soup. Nah, jadi saya itu beli cream soup, tapi cream soup yang mengandung bahan-bahan yang bisa dimakan oleh kami kayak gitu kan Bu. Terus juga misalkan ada sandwich. Nah, onigiri, nasi yang dibungkus oleh rumput laut seperti itu. Ya palingan alternatifnya nggak jauh-jauh dari itu Bu, kayak gitu. Yang isinya tuna kayak gitu atau seafood lainnya. Memikat banget Bu di sana, kare itu banyak banget. Aduh, ini kayaknya seru banget. Itu kare di sana juga ada. Itu produk dari Indonesia dibawa ke sana, kemudian dijual di sana, atau memang mereka bikin sendiri dengan olahan gaya di Jepang sana? Yang dijual itu kare Jepang Bu. Jadi bumbunya bumbu khas Jepang. Tapi lagi-lagi belum berkesempatan untuk bisa menikmati itu karena memang nggak boleh gitu kan Bu. Mengandung bahan yang cenderung nggak halal kayak gitu. Jadi hanya bisa dilihat aja gitu. Padahal wanginya menggoda banget kan Bu. Kan namanya kare itu berarti kan bumbunya yang kare kan. Ya, kalau di sana kare di sini itu udah paket semua gitu ya. Iya, jadi di sana itu ada seperti di minimarket Indonesia ya Bu ya, kan juga ada tuh makanan siap saji tinggal diangetin kayak gitu kan Bu. Nah, kemarin di minimarket pada saat karantina juga sama, kurang lebih menu makanan siap saji kayak gitu. Tapi sayangnya saya tidak bisa makan karena bahan-bahannya cenderung nggak halal seperti itu. Jadi saya lebih memilih untuk beli misalkan kayak cream soup atau misalkan yang tadi onigiri isi seafood atau pisang gitu. Jadi lebih memilih yang seperti itu gitu. Itu kurang ketidakhalalannya itu dari sisi apanya tuh? Apa ada dari minyaknya atau mungkin dari dagingnya atau apa gimana tuh? Ya. Jadi berdasarkan yang saya cari info, berdasarkan referensi informasi gitu dari data-data halal food Japan seperti itu. Pertama dari segi minyak juga dia ada mengandung katakanlah lemak babi seperti itu. Juga ininya Bu, rasanya ya. Kalau kata kita kayak kaldunya gitu ya Bu ya. Oh iya. Kaldu gitu, semacam kaldunya juga itu mengandung olahan yang cenderung tidak halal seperti itu. Juga dari segi misalkan dagingnya, kalau udah daging udah jelas kayak gitu kan, kayak gitu Ibu. Kalau berarti kan kalau di kita tuh kare berarti ada rempah-rempahnya ya. Kalau di sana gimana tuh? Mohon maaf Ibu, ini suaranya lebih kecil. Halo? Iya, suaranya Mbak Zera ini kelihatannya masih terganggu ya. Karena gambar. Oke, sebentar. Ini dicek dulu ini suaranya. Halo, Bu Yuni. Ya, oke. Iya, dengar ya? Masih dengar ya. Oke. Nah, itu apa namanya tadi bumbunya itu ada rempahnya nggak di sana? Di sini banyak Bu yang mengandung rempah, tapi lagi-lagi kalau seandainya
olahannya kayak gitu, itu kita kan belum tahu ya halal atau enggaknya. Jadi mau nggak mau saya nanya sama sama petugasnya, ini mengandung misalkan mengandung buta enggak gitu. Buta itu sebutan untuk babi seperti itu kan. Alhamdulillahnya mereka responsif. Ya, bagus ya, mereka mau terus terang gitu ya. Jadi kita juga aman. Sayur-sayurannya apa aja tuh yang ada di sana tuh? Kalau seandainya kita bicara masalah sayuran, di sini seger-seger banget, Bu. Alhamdulillah saladnya seger-seger sekali, sama aja Bu Yuni. Saladnya sama, tapi mungkin di sini ngehitsnya miso soup ya Bu ya. Miso soup. Nggak ada keren tofu. Iya, sup tahu yang lembut seperti sutra itu dicampur dengan rumput laut. Oh iya. Nah, makanan Indonesia kayak sayur-sayuran di sana ada, maksudnya kayak apa ciri khas Indonesia kan di sana juga ada orang Indonesia tentunya pasti ya. Iya, tapi lagi-lagi Bu Yuni kalau kita ngobrol soal pada saat karantina itu kita benar-benar jauh dari mana-mana gitu. Jadi hanya di minimarket itu saja. Kecuali kalau seandainya sekarang nih kita udah tinggal di Totori Jepang kayak gitu. Alhamdulillah banyak sekarang online store halal food toko halal online kayak gitu. Alhamdulillah mereka menyediakan beraneka ragam makanan, juga beraneka ragam bumbu-bumbu Indonesia. Kalau seandainya lagi kangen sama Indonesia itu bisa beli kayak gitu. Nah, tapi kalau di Totori sendiri itu tidak semudah di kota besar Jepang lainnya gitu Bu. Jadi masalah toko halal itu tidak sebanyak di kota-kota Jepang yang lain seperti itu. Jadi mau nggak mau alternatifnya kita beli online kayak gitu. Berarti ada online ya semacam kalau di sini ada Gojeknya, GoFood-nya gitu ya. Kalau di Totori sayangnya Bu, saya belum pernah belum pernah nyoba. Siapa tuh kira-kira? Gimana Ibu? Online-nya dari pembelian online-nya tuh dari kan kalau di kita kan ada GoFood, ada GrabFood gitu ya. Lebih kepada seperti kita buka website, di website itu di website beberapa jenis makanan halal, terus biar COD di tempat. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan kopi ya gitu ya. Enggak ini yang deket Ibu, iya. Gitu. Berarti tetap artinya kalau di kita kan lebih langsung antar telepon pakai menu GoFood langsung ada gitu ya pilihan-pilihan. Kalau di sana harus lihat web tapi tetap sampai juga di tempat kayak GoFood gitu dianterin gitu ya. Iya, saya kangen banget Bu, saya kangen banget delivery online gitu langsung nyampe berapa jam langsung nyampe itu saya pengen banget kayak gitu. Iya kan nanti akan merasakan juga setelah pulang. Sayangnya di sini fasilitas seperti Nah kalau sekarang nih budaya sayangnya fasilitas itu di sekarang Bu ya tidak di rumah saya itu nggak ada ya. Bagaimana Bu Yuni? Bagaimana kalau misalnya ini sekarang budayanya nih sama nggak dengan di Indonesia kurang lebih kan sama-sama Asia ya? Oke. Kalau masalah budaya kecenderungan ya Bu ya. Ini saya bicara yang saya alamin, yang pengalaman saya selama ada di sini gitu. Mereka itu cenderung ramah ya Bu, ramah. Sama ya. Jadi kita juga orang Indonesia kan ramah-ramah. Jadi ya betul. Ini yang saya alamin ya Bu ya. Maksudnya tidak tahu kalau di luar sana ada teman-teman yang tidak akan hal seperti saya, tapi yang saya alamin, yang saya ketemu dengan mereka cenderung ramah. Mereka cenderung ramah dan sangat sopan sekali. Oh ya, terkenal Jepang ya.
Betul betul. Itu benar-benar, Bu, apa namanya, tata krama tuh benar-benar diperhatikan sekali di sini, seperti itu. Jadi terkadang saya malu sendiri kalau seandainya, apa namanya, dalam tanda kutip apa sih, selengean gitu ya. Kalau selengean tuh kadang suka malu sendiri gitu. Oh ya, kayaknya mereka nggak kayak gitu, gitu. Jadi ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari mereka, dari budaya mereka gitu. Tata krama itu benar-benar sangat dijaga seperti itu dan saya sangat belajar akan hal itu gitu selama di sini itu benar. Oh iya benar. Ya, Betul Mbak sekali Iin Bu Yuni. datang, selamat datang Mbak Iin. Hai, Assalamualaikum Kak Iin. Baru mana sih? Ya, Mbak Iin juga mau nyusul ke Jepang ya? Ya insya Allah. iya Insya Allah. nih. Iya, nanti ketemu di. Cuman kotanya sama di Tottori juga. Enggak, di Okayama. Oh, di Okayama, beda lagi. Beda berapa apa namanya? Jaraknya Tottori dengan Okayama? Waduh, Seperti dari mana? itu. Belum tahu ya. Itu Tahu. 2 jam Okayama ke Tottori. Kayak ya Bogor Jakarta lah ya. Iya betul. Pakai apa itu 2 jam? Pakai Ini kereta. makanya Mbak Iin, sekarang kita lagi belajar ke Mbak Zera tentang makanan Jepang, budaya Jepang gitu. Iya, sharing. Iya, nah kalau Jepang tuh kan terkenal dengan apa namanya, kebersihannya tuh nomor 1 ya. Iya betul banget Bu. Itu gimana tuh mereka sampai dididik seperti itu tuh gimana caranya tuh? Oke. Karena tuh kita ngebayangin Jepang tuh nggak ada sampah-sampah berserakan gitu ya. Iya di sini tuh alhamdulillah Bu, saya juga di sini tuh jadi belajar gitu. Jadi belajar harus lebih tertib, lebih tepatnya kayak gitu ya Bu ya. Pertama kalau dari segi kok mereka bisa seperti apa namanya tata kramanya itu bagus gitu. Mengintip pengalaman apa namanya orang-orang yang apa punya anak kecil di Jepang gitu. Saya juga berdiskusi dengan apa namanya senior yang lebih dulu udah pernah tinggal di Jepang gitu, bahwa dari kecil mereka dididik lebih banyak menanamkan nilai apa namanya sosial dan gimana caranya kamu itu bisa bertahan hidup dengan apa namanya tanpa gimana ya bertahan hidup dengan memaksimalkan kemampuan kamu tapi tidak merendahkan orang lain seperti itu. Ya itu saya lihat betul gitu dari anak-anak kecil Jepang yang ada di sini. Benar Bu. Jadi masalah sportivitas itu benar-benar dijunjung sekali, tapi tetap menghargai orang lain. Nah itu Bu. Jadi anak-anak kecil di Jepang itu dia tidak melulu yang menjadi oh ini loh dia yang juara, dia apa namanya tidak apa namanya nilai-nilai apa ya Bu ya? Yang lebih diutamakan ya ketimbang nilai akademis gitu. Betul sekali ya benar sekali ya itu betul Bu. Setuju sekali. Adab ya, mungkin adab Ya, lebih utama ya. Benar banget, mendahulukan adab itu benar banget. Dan saya belajar Bu dari situ. Saya pun buat diri saya juga belajar dan saya berusaha juga untuk menyosialisasikan ke Ryuchi-nya seperti itu. Nah nanti buat Fatima juga ya nanti belajar apa sekolah di Jepang nih, Mbak Iin. Iya. Ya, rencananya gitu kan. Berarti apa Mbak Iin pertanyaannya? Udah mau sekolah, Ryu udah sekolah kan ya? Sekarang Ryuchi masuk Hoikuen. Nah Hoikuen ngomongin Hoikuen lagi nih. Jadi Hoikuen itu, jadi gitu, Pak Ut. Kalau di Jepang, Ibu, itu ada beberapa jenis kategori sekolah dasar untuk anak anak kecil ya Bu ya, gitu, anak kecil. Ada yang namanya Hoikuen dan sama ada yang namanya Youchuen. Nah, kalau Hoikuen ini mungkin di Indonesia tuh lebih dikenal daycare. Oh, daycare, ya. Kalau Youchuen itu TK. Tapi dua-duanya ini sama-sama
apa namanya populer seperti itu. Di Jepang itu dua-duanya sama-sama populer, tergantung kebutuhan dari peserta didik itu sendiri seperti itu. Nah, kebetulan pada saat kemarin Ryuchi mengajukan pendaftaran Yochen TK, itu di lingkungan tempat tinggalnya Ryuchi itu tutup, Bu, udah penuh. Jadi untuk TK Ryuchi belum bisa mendaftar seperti itu karena kuotanya itu sudah penuh. Nah, akhirnya ada alternatif bisa mendaftar Hokuen atau daycare gitu. Karena yang dibutuhkan sama Ryuchi saat ini kan memang dia perlu sosialisasi sama anak sepantarannya ya, Bu. Jadi saya rasa memasukkan Ryuchi ke Hokuen itu nggak jadi masalah gitu. Karena yang kami butuhkan sosialisasi anak sepantarannya gitu. Nah, berarti Jadi nanti untuk kakak nanti langsung SD ya. langsung SD. Ketentuannya gimana tuh? Persyaratannya misalnya kalau di sini kan SD itu harus 7 tahun gitu ya. Ya. Kemudian kalau misalnya 6 tahun boleh di swasta, 7 tahun di negeri. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan seperti itu enggak? Atau misalnya boleh masuk SD tapi sesuai zona gitu misalkan untuk yang Ya. negeri kayak gitu. Di Jepang, Bu, di Jepang ini menariknya, di Jepang dia tidak menggaungkan yang namanya sekolah favorit, sekolah sekolah apa di Indonesia biasanya sekolah favorit, sekolah unggulan seperti itu. Mereka itu memilih sekolah berdasarkan zona, lokasi tempat tinggal. Zonasi. Ya, betul, betul. Jadi di sini itu sekolah itu sama, sekolah itu semua bagus. Yang membedakan hanya jarak dari tempat tinggal. Jadi pada saat kemarin Ryuchi memilih Hokuen, itu juga dipilihin, Bu, dipilihin dari pemerintah daerahnya. Jadi pada saat kita pergi ke City Hall seperti itu, City Hall tuh macam apa ya? Kalau kelurahan mungkin, kecamatan mungkin seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Jadi pihak kecamatan itu andil dalam memberikan informasi seputar sekolah untuk anak-anak kecil di lingkungan Totori seperti itu. Jadi mereka memberikan list, ini loh sekolah yang dekat dengan tempat tinggal kayak gitu. Jadi silahkan dipilih gitu. Mereka tidak menyarankan untuk memilih yang ini saja, itu aja enggak. Itu dikembalikan kepada orang tua yang memilih. Kalau seandainya di pilihan A kita tidak mendapat kuota, berarti kita bisa coba di pilihan kedua, ketiga, sampai kelima kayak gitu. Alhamdulillahnya mereka sangat baik kerjasama gitu. Kooperatif. Betul, kooperatif sekali dalam hal pendidikan kayak gitu. Nah, tetap Gitu. usia jadi patokan nggak di sana? Ya, di sini itu alhamdulillahnya dari anak 3 bulan itu juga udah bisa masuk ke lingkungan zona permainan teman-teman gitu ya. Kayak daycare tadi dikatakan, Hokuen. Mulai tahun itu sudah bisa TK. Jadi TK itu dimulai dari 3 tahun. Setelahnya kita bisa melanjutkan SD seperti Untuk itu. tahun ajaran barunya itu kapan, Teh? Bagaimana? Ajaran Tahun baru. Kalau di kita ajaran baru. Oh iya, sama. Di sini juga ada ajaran baru. Biasanya itu awal tahun udah mulai enggak. Jadi akhir tahun itu pembukaan pendaftaran sekolah, katakanlah TK gitu. Nah, awal tahun itu baru mulai gitu. Nah, sekarang pertanyaannya tentang biaya. Di sana biayanya gimana nih? Gratis atau kalau di sana sudah gratis ya ditanggung pemerintah? Alhamdulillah sekali, Bu, di sini. Jadi masalah biaya pendidikan kami itu ada subsidi, Bu, dari pemerintah gitu. KBRI ikut KBRI membantu atau dari pemerintah Jepang ikut dari pemerintahnya. Jadi jadi meskipun saya warga negara Indonesia, tapi karena kami itu mempunyai ID KTP Jepang ya. Kami punya KTP Jepang sehingga
kami berhak mendapatkan subsidi, dalam kata lain itu seperti itu gitu. Jadi sampai ke Ryuchi pun mendapat subsidi, Bu. Gitu. Ya berarti subsidi itu tetap Ya. ada biaya kita yang keluar, tapi tidak banyak gitu ya. Betul. Itu sekolahnya. Mohon maaf nih, saya bilangnya sekolah ya. Soalnya saya mensosialisasikan ke Ryuchi kalau kamu tuh sekolah gitu, Hoikuen tuh sekolah biar mudah aja dimengerti gitu. Ya, saya masukin Ryuchi ke Hoikuen itu bayarnya hanya mungkin bisa dikatakan sekitar 200.000 dari 1 juta lebih, mungkin seperti itu, Bu. Oh, 200.000 dari 1 juta. Lumayan ya, banyak juga ya. Besar subsidinya dari 50%. Iya. Ya, Jadi, betul. bisa Lumayan. nabung banyak tuh Mbak Iin ya. Itu juga Di sini pinter nabung. Alhamdulillah, karena pendapatannya juga alhamdulillah lumayan banyak dari pemerintah gitu. Tapi lagi-lagi emang kesempatan itu dibarengi dengan tanggung jawab kita gitu kan, Kak. Maksudnya jangan sampai subsidi dari pemerintah itu disalahgunakan sama kitanya gitu. Jadi harus pinter-pinter lah, bijak. boleh ditungguin nggak? Kalau di Indonesia kan biasanya anak TK ditungguin kan. Nah, di sana tuh ditungguin juga nggak sekolahnya? Gimana? Ditunggu enggak sekolahnya. Orang tua boleh nunggu apa tidak? Ya, Indonesia jadi ditunggu kan ya sih. di Jepang orang tua itu dituntut untuk kooperatif ya dalam hal agar siswa itu lebih mandiri gitu. Jadi agar siswa lebih mandiri. Mungkin kalau di Indonesia dulu saya pernah ngalamin ya Bu ya, itu masih diintip di jendela ya kan sama orang tuanya ditungguin. Betul. Di Gitu. sana udah nggak boleh ya? Tidak boleh ya? Kemarin ya Bu ya, kemarin Ryuchi. Ini Ryuchi belum masuk SD loh Bu. Ini Ryuchi itu masih ibaratnya masih daycare ya Bu, masih Hoikuen gitu. Itu aja Ryuchi udah diminta untuk tidak ditungguin. Jadi ya kepala sekolah Bu yang langsung turun langsung untuk nyosialisasi ke kitanya. Kepala sekolah mengatakan bahwa hari pertama Ryuchi untuk tidak ditungguin seperti itu. Tapi orang tua boleh standby, boleh boleh jaga-jaga lah gitu, boleh menunggu di luar lingkungan sekolah. Nanti kami pihak sekolah akan memberitahu via telepon kalau ibaratnya ada kendala dengan Ryuchi-nya. Ada Gitu. masalah baru ditelepon gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau Ryuchi pada saat pagi-pagi itu diantar, dia tidak menunjukkan gelagat yang tidak nyaman seperti itu, lebih baik orang tua langsung meninggalkan gitu. Tapi kalau Ryuchi-nya sudah mulai nggak nyaman, cranky dan lain-lain, itu boleh ditunggu tapi hanya berapa jam saja. Setelah itu orang tua harus meninggalkan. Dan seterusnya hari-hari berikutnya tidak diperkenankan untuk ditungguin gitu. Bahasa gimana nih? Kalau Ryuchi kan masih ya istilahnya kalau kecil kan nggak ngerti ya belajar bahasa Jepang. Nah, sementara di sana kan mereka gabung dengan anak-anak yang dari Jepang. Nah, faktor bahasa ini gimana nih dari anak-anak Indonesia kita yang masih kecil-kecil ketika bergabung dengan anak-anak Jepang gitu? Seru bahasa nih, masalah bahasa. Nah, bayi ini yang mau ke Jepang nih harus benar-benar memperhatikan nih. Bahasa tubuh ntar. Jadi masalah bahasa ya Bu, sejujurnya kemampuan bahasa Jepang saya itu tidak mahir seperti itu. Tapi saya nggak luput belajar terus belajar. Di sini di Jepang itu mereka mempunyai fasilitas, mereka memfasilitasi untuk pendatang belajar bahasa Jepang gratis. Nah, di sini tuh ada sekolah bahasa Jepang gratis. Gitu. Jadi nggak usah takut kalau seandainya nggak bisa bahasa Jepang gitu, karena di sini ada fasilitas untuk bisa belajar bahasa Jepang gratis. Nah, kebetulan dulu ya. Iya. Jadi di sini itu nanti bisa belajar sama orang-orang pendatang dari negara-negara lain, Bu, seperti itu. Dari begitu. Pengantarnya bahasa Inggris.
Nah, namun Zera tidak ikut kelas tersebut karena ada beberapa alasan sehingga lebih memilih untuk belajar bahasa Jepangnya mandiri seperti itu, entah itu belajar via online atau langsung belajar conversation sama orang Jepangnya langsung seperti itu, lebih memilih belajar sendiri seperti itu. Ya. Otodidak ya. Nah, dan Ryuchi gimana? Bagaimana Ibu? Kalau Ryuchi-nya gimana tuh? Oh, kalau Ryuchi-nya, alhamdulillah saya juga mendapat kesempatan nih belajar berdua, Bu. Jadi saya itu belajarnya berdua gitu. Gitu. Tapi gini, untuk Ryuchi karena Ryuchi masih kayaknya otaknya tuh masih ini banget ya Bu, masih fresh, masih mudah untuk diberikan sosialisasi bahasa gitu. Betul. Saya ngasih kata kunci aja, misalkan Ryuchi kalau seandainya mau ketemu orang bilang sapa konnichiwa ya. Yang standar Bu. Alhamdulillah Ryuchi udah mengerti bahasa kalimat-kalimat standar lah gitu. Misalkan kalau Ryuchi mau minta tolong bilang onegai shimasu kayak gitu. Jadi dia udah ngerti sedikit-sedikit kata gitu. Tapi kalau untuk komunikasi panjang lebar belum bisa kayak gitu. Syarat ya. Ya. Jadi buat pribadi masalah bahasa itu gini, bahasa itu jangan jadi bahasa sebagai kendala kamu untuk berkomunikasi dengan orang asing kayak gitu. Karena sejujurnya saya juga keterbatasan kemampuan bahasa Inggris maupun bahasa Jepang kayak gitu. Tapi lagi-lagi karena saya ini orangnya tipenya yang nekat, pokoknya saya harus bisa ke sana, harus bisa ke sini gitu. Meskipun keterbatasan bahasa, tapi ada aja jalan gitu. Ada aja jalan kayak gitu. Entah itu pakai body language kayak gitu, atau misalkan saya sebelum berangkat ke suatu tempat saya ini dulu cari referensi dulu nih. Saya harus ngomong apa, saya harus bagaimana, bahkan saya catat Bu. Jadi pada saat saya ketemu sama orang lain atau butuh komunikasi, saya udah punya catatan, oh kira-kira saya harus membahasakannya ini gitu. Jadi there is a will, there is a way gitu. Ada kamus elektronik kan biasanya. Betul. Soalnya kan kalau orang Jepang katanya nggak mau pakai bahasa yang lain selain bahasa Jepang sendiri, betul ya Mbak Zera ya? Betul sekali Bu. Jadi beberapa orang di sini mereka cenderung maunya lebih nyaman pakai bahasa Jepang kayak gitu. Mereka cenderung lebih nyaman pakai bahasa Jepang. Tapi lagi-lagi sepengalaman saya, karena mungkin sayanya juga berusaha untuk tahu bahasa mereka meskipun keterbatasan bahasa Jepang saya, jadi kita sama-sama gini, misalkan kayak waktu itu saya ketemu sama aki-aki nini gitu, aki-aki nini Jepang, mereka nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa ya? Tapi saya sebutkan kata kunci bahasa Jepang yang akhirnya mereka paham gitu. Oh ya, kita tetap bisa aktivitas bareng pada saat itu. Saya coba pergi ke ini Bu, coba ikut panen padi gitu di sini di Totori gitu. Saya pengen coba ikut panen bareng, tapi saya nggak bisa bahasa Jepang. Tapi saya mau gitu. Ya alhamdulillah kata kunci sedikit akhirnya mereka paham. Mereka bahkan yang nyuruh saya dan Ryuchi untuk ikut bareng gitu. Yuk ini padi bareng yuk, panen padi bareng kayak gitu. Kayak seru. Ya, jadi ada kegiatan juga di sana ya. Alhamdulillah juga di sini ada ini juga Bu. Saya bersama ada komunitas senior orang Jepang gitu. Mereka seneng sama kebudayaan Indonesia dan mereka sebenarnya suka bolak-balik Indonesia karena pada saat pandemi ini mereka tidak bisa ke Indonesia. Jadi mereka senang sekali ketika bertemu kami gitu orang-orang Indonesia. Jadi mereka bahasa Indonesia Bu di sini. Jadi kayak edukator ya, trainer lah bahasa Indonesia gitu Bu. Saya bergabung dengan mereka. Jadi nggak hanya ngomongin baca tulis Indonesia, kita juga belajar tentang kuliner Indonesia gitu. Wah, keren ya. Berarti di sana ada juga tuh kumpulan orang-orang produktif. Jadi tadi kan ada istilah yang kutif tadi itu apa tuh? Kumpulan orang-orang
produktif nih. Itu orang-orang Jepang juga bersama Bahasa teman ya. Nah. Oke, gini Bu. Jadi selama saya di Jepang, itu saya masih mikir gitu. Saya tuh harus ngapain ya di sini gitu. Harus produktif. Saya udah niat, saya di Jepang tuh harus produktif. Keterbatasan bahasa tidak membuat saya itu menjadi nggak ngapa-ngapain, jadi nggak ngapa-ngapain. Saya pengen tetap bisa produktif kayak gitu, Bu. Nah, akhirnya saya bertemulah dengan salah satu orang Jepang asli. Dia masih muda, Bu. Dia masih muda. Namanya itu Uke. Oke, Uke. Dan Uke mengenalkan, saya kenal Uke itu dari teman Indonesia, namanya Rudi. Rudi punya teman namanya Uke. Uke mempunyai teman-teman komunitas orang-orang Jepang asli yang dia senang dengan Indonesia, seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kayaknya perlu nih sebuah komunitas gitu, sebuah komunitas yang mana bisa menjaring banyak relasi, kita di situ bisa lebih produktif seperti itu. Nah, mulailah dari situ saya teringat, oh iya, saya punya banyak sahabat di Indonesia yang mereka punya visi dan misi yang sama, ketertarikan yang sama. Oke, lebih tepatnya kami di sini senang dengan dunia tulis-menulis seperti Bu. Meskipun kemampuan tulis-menulis saya itu tidak sebagus para jurnalis gitu, tapi saya pengen gitu berusaha untuk menuangkan ide-ide gagasan dari apa namanya dalam bentuk tulisan. Nah, saya langsung hubungin lagi lah Bu sahabat-sahabat saya yang dulu nih yang lama-lama sudah dekat tapi karena punya kesibukan masing-masing jadi terpencar. Saya gabungkan mereka dalam sebuah kumpulan paguyuban. Akhirnya kami rumuskan, kayaknya seru nih kalau kita buat komunitas, kita buat logo komunitas, kita namain nih komunitas kita apa. Tercetuslah Kutif. Jadi Kutif itu sumbangsih dari pemikiran anggota Kutif namanya Mumu gitu Bu. Jadi Kutif aja nih kumpul produktif gitu. Jadi kita nggak hanya gibah gitu, ngumpul nggak hanya ngegosip, nggak hanya ngalor ngidul ngobrol, tapi kita bisa menghasilkan sebuah karya. Kita bisa kontribusi juga buat sahabat-sahabat generasi muda di Indonesia. Nah, berangkat dari situ, saya berpikir bahwa wah kayaknya Kutif ini generasi muda Indonesia. Meskipun kita jauh ya Bu ya di Jepang gitu, saya di Jepang, teman-teman di Indonesia, dan sebenarnya anggota Kutif juga ada Bu yang di Australia seperti itu. Jadi kami benar bersinergi, satu, buatlah kegiatan-kegiatan yang edukatif, yang ramah anak lebih tepatnya seperti itu. Karena kami ingin informasi-informasi Kutif ini bisa dinikmati juga sama sahabat-sahabat kecil Nusantara kayak gitu Bu. Keren. Ya. Anak-anak muda yang kreatif ya. Nanti Mbak Iin berarti bisa gabung juga di Kutif nih. Alhamdulillah, Jadi, Kak dibutuhkan ide-idenya. Nulis itu aku kurang ini Bu, aku kuliner Bu. Kuliner, oh iya benar tuh. Nanti belajar. Nanti kayaknya Mbak Iin bisa mengembangkan produk bolunya itu ke sana, mengenalkan batik bolu ke Jepang tuh lebih bagus tuh Mbak Iin. Cita-citanya pengen buka apa ya, pengen jual makanan gitu di sana. Nah, bagus juga tuh. Nah, iya ya. Betul. Menarik juga benar. Karena itu beda sama Zera gitu bilangnya. Iya benar. Di sana Mbak Zera kira-kira apa aktivitasnya selain Kutif tadi di Jepang tuh apa? Apakah apa namanya ada apa berjualan khas Indonesia gitu misalkan jadi yang saya sudah jelaskan, alhamdulillahnya the power of relasi gitu ya, kekuatan relasi, kekuatan teman. Jadi Uke-sang ini dia karena dia ini sebagai apa namanya, bukan pelatih apa ya Bu, tenaga pendidik apa sih dia yang dia yang mengajarkan bahasa Indonesia, mengenalkanlah budaya Indonesia, kuliner dan lain-lain. Saya pun ikut turut bergabung di situ Bu, gitu sebagai orang Indonesia gitu kan. Kalau Uke-san dia orang Jepang yang berusaha untuk mencoba menyaksikan budaya Indonesia.
betul. Sementara di sini ibaratnya saya sebagai orang Indonesianya gitu. Jadi saya di samping sama Kutif di Jepang sendiri saya ikut kontribusi menyosialisasikan Indonesia gitu bersama komunitas lansia gitu, bersama komunitas lansia di sini gitu. Iya. Bagus. Jadi Nanti ada rencana kita mau ini Bu, mau ada masak bersama gitu. Saya sebagai sebagai chefnya. I see. Betul. Iya, nanti mengenalkan budaya Indonesia, makanan-makanan Indonesia berarti ya. Ya, betul. Tentang Gitu. aja pecel-pecel, karedok-karedok atau petis-petis. Iya, benar. Jadi mereka meminta saya untuk yuk masak bareng gitu kuliner Indonesia, tapi yang benar-benar cita rasa Indonesia asli gitu. Saya juga bumbu-bumbunya itu pastinya bumbu-bumbu Indonesia gitu, ekspor ya. Impor, sorry. Impor. Iya. Nah, Mbak Iin nanti kalau bikin usaha ini ya, bolu batik tuh bagus tuh dikembangkan di sana. Bagus banget. Udah ada temennya Pak Hirmas tuh yang penasaran katanya sama makanan Indonesia. Terus kata dia, nanti kalau istri saya datang katanya gitu. Nah, ya, bagus. Pokoknya di sini tuh peluang bisnis banget Kak. Kalau seandainya bisa mengembangkan cita rasa Indonesia itu tuh benar-benar peluang banget. Di Okayama tuh, aduh, pokoknya Zera menanti deh Kain, segera dong kesini dong, ayo dong, cepet. Pak Hirmas itu udah sampai sana kan udah lagi karantina ya Mbak Iin ya? Enggak, dia udah di lab Bu. Oh sudah? Oh udah langsung kegiatan. Oh, ntar tinggal Mbak Iin tahun depan berarti Miso. Ya, aduh, ini menanti sekali nih. Nah, ngomong-ngomong soal hidup di Jepang ini, kira-kira ada tunjangan dari pemerintah nggak untuk warga negara yang tinggal di sana walaupun warga negara Indonesia tetapi karena lama di Jepang gitu, apakah masuk tunjangan dari pemerintah? Katanya kan biaya hidup juga disubsidi oleh pemerintah ya? Alhamdulillah Ibu, kami di sini dapat subsidi dari pemerintah. Kalau Ryuchi ya Bu ya, kalau Ryuchi itu per 3 atau sampai 6 bulan itu dia dapat tunjangan. Jadi per bulan dia dapat tunjangan tapi cairnya tuh per 3 bulan seperti itu. Alhamdulillah. Terus juga dari misalkan kemarin kan kami juga kemarin mendapat tunjangan COVID. Jadi bukan hanya untuk yang orang sakit COVID tunjangan, tapi orang-orang semua warga negara diberikan tunjangan COVID ya. Betul. Bahkan meskipun saya bukan warga negara Jepang, karena saya mempunyai tercatat sebagai penduduk Jepang gitu, ya kami juga dapat tunjangan. Alhamdulillah. Jadi ada tunjangan anak, istri, atau pasangan gitu ya, atau suami gitu ya, semuanya dapat. Ya. Atau keluarga. Anak juga nominalnya berbeda Bu. Usia anak kalau anak gini, semakin usia anak itu kecil, itu semakin banyak tunjangannya. Oke? Semakin anak sudah mulai besar, nominalnya dipangkas seperti itu. Tapi alhamdulillah rezeki gitu ya, rezeki ada dari pemerintah. Alhamdulillah. Kalau biaya kesehatan gimana? Kesehatan dibiayai juga? Kan katanya kemarin kalau melahirkan itu gratis ya. Waduh, Kain lah di sini, silakan nanti punya adik baru nih untuk Fatimah. Belajarnya juga bisa. Juga kan? Iya, langsung bikin lagi setiap tahun 1, 3, nanti pulang ke Indonesia udah langsung bawa 4. Amin. Ya, jadi katanya di sana biaya melahirkan gratis. Ya. Biaya kehamilan juga dikasih gitu ya. Betul sekali Bu. Jadi kasarnya tuh gini Bu, nggak usah takut hamil, nggak usah takut punya anak kalau di Jepang, gitu. Sebab dari mulai ibu mengandung, ibu dinyatakan hamil seperti itu, pemerintah pun menyuplai vitamin Bu. Jadi ibaratnya tuh menyuplai vitamin gitu. Jadi ada subsidi untuk perawatan lah ya Bu ya. Perawatan ibu hamil tuh dapat tunjangan seperti itu. Pada saat melahirkan juga itu dapat,
Bahkan ketika anak sudah lahir pun anak dikasih tunjangan pula gitu. Jadi luar biasa kesejahteraannya benar-benar baik sekali seperti itu. Ya. Nanti Mbak Alhamdulillah. Iin kayaknya nanti mulai mempersiapkan memproduksi lagi ya. Insya Allah ya Bu ya doanya. Amin insyaallah. Minat. Soalnya kan Mas Ivan kan setahun depan udah pulang nih. Iya. Masih ada kesempatan Mbak Zera untuk produksi lagi untuk anak kembar. Amin ya Allah. Mumpung gratis di sana. Jadi dibawa ke Indonesia kan udah bawa hasil gitu. Amin, alhamdulillah, semoga ya Allah, amin, dimudahkan. Iya, ini pengalaman buat bayi ini bagus banget nih dari Mbak Zera tentang kehidupan di Jepang. Kira-kira kalau di sana tuh kegiatan hari-hari pagi misalnya, apakah setiap orang harus Oke, sehari-hari ini karena gini, gimana Ibu? Apakah setiap hari itu harus olahraga pagi atau misalnya terserah atau dianjurkan rutinitasnya? Jadi gini, di lingkungan tempat tinggal saya sekarang itu karena kami itu kan tinggal di Apato ya Bu ya. Rumah kontrakan atau apartemen? Bentuknya? Bentuknya tuh rumah susun apartemen seperti itu Bu, ya. Banyak sekali kecenderungan banyak lansia di sini Bu. Jadi lansia di sini Bu, kalau pagi-pagi itu mungkin kalau kata kita mah ya Bu, kalau habis sholat subuh mereka tuh langsung aktivitas, nah gitu. Gitu. Jadi subuh-subuh tuh mereka Bu udah pada keluar rumah, jalan atau naik sepeda seperti itu. Jadi kita juga malu ya kalau seandainya masih di rumah aja gitu. Mager ya, Benar, jadi termotivasi juga sama mereka gitu. Ibaratnya mereka udah sepuh kayak gitu, masih semangat olahraga kayak gitu. Dan memang terbukti bahwa lebih segar dan lebih semangat beraktivitas gitu. Gitu, Bu. Alhamdulillah. Kan heran kalau banyak kan sekarang udara sudah dingin ya Bu ya, udah masuk dingin gitu. Banyak pelajar-pelajar Jepang itu mereka tuh kayaknya kok tahan banget sih pagi-pagi pakai rok pendek, pakai nggak pakai kalau saya tuh kayak pakai mantel apa gimana biar nggak dingin. Ternyata dari mereka kecil dulu itu sudah dibiasakan Bu bahwa mereka harus terbiasa sama udara dingin gitu. Udara dingin. Jadi udara dingin itu merupakan sebuah tantangan buat anak-anak Jepang dan harus dilaluin kayak gitu. Makanya saya hebat di sini pagi-pagi orang tuh benar-benar aktivitas ya terserah mereka aktivitasnya ngapa-ngapain gitu, tapi yang jelas mereka tuh pagi itu sudah produktif, benar-benar produktif Bu, benar-benar produktif gitu. Nah, lalu saya suka melihat hilir mudik pelajar pakai rok pendek, sementara ini udah 16 derajat, udah 12 derajat kayak gitu. Tapi kok masih bisa ya mereka bertahan? Ternyata itu tadi kuncinya adalah pada saat mereka kecil itu mereka sudah terbiasa dididik dengan sana dingin, tapi tetap harus beraktivitas gitu. Jadi udara dingin tuh jangan jadikan alasan untuk kamu gak beraktivitas kayak gitu Bu. Itu bagus banget sih buat saya, motivasi buat sayanya juga gitu. Banyak hal positif yang bisa diambil ya dari hal positif. Benar sekali. Keluargaannya gimana tuh kekeluargaan di sana? Nah, kalau ngomongin kekeluargaan, ini relatif Bu. Jadi bisa jadi saya merasa nyaman dengan tetangga, tapi bisa jadi juga ada orang Indonesia yang tinggal di daerah lain, mungkin tetangganya tidak baik tetangganya Mbak Zera. Ya gitu. Jadi mereka itu kan kecenderungan itu seharian itu kerja ya Bu ya. Iya, betul. Dari pagi sampai rumah. Ya, pulang ke rumah itu bawaannya tuh kayaknya pengennya istirahat aja gitu. Pengennya istirahat, pengennya tuh relaksasi. Jadi
sesama tetangga tuh kadang tuh nggak nyapa dan bahkan nggak tahu kayak gitu. Dan itu hal wajar di Jepang, itu hal wajar. Apalagi yang gosip ya berarti ya. Nggak ada yang gosip berarti di sana, nggak ada yang ngegosip, Mbak. Mbak Iin tenang. Nah, Di sana kan nggak ngehits, Bu. Itu kayaknya gibah tuh nggak ngehits. Gitu. Karena mereka sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga sesama tetangga tuh kayaknya tuh nggak yang gosip-gosip gimana gitu. saling Tapi kenal. betul, hebatnya di sini meskipun mereka itu jarang bergosip dalam tanda kutip jarang ngobrol gitu, tapi kepedulian mereka sesama orang itu cukup tinggi, Bu, kayak gitu. Misalkan mereka gimana ya? Cukup tinggi di sini dalam artian ketika kita butuh bantuan, mereka nggak serta-merta menolak gitu. Jadi meskipun kita jarang ngobrol, tapi mereka masih ada gitu jiwa empati simpatinya itu terasa gitu, Bu. Alhamdulillah gitu. Berarti bagus ya keluargaannya di sana walaupun dengan keluarga negara lain. Betul. Balik lagi tergantung kitanya. Kalau saya percaya ketika punya niat baik dan bersikap baik, insya Allah orang juga nggak akan nolak kita. Itu, Bu. Itu saya selalu tanemin kayak gitu. Meskipun banyak stereotip tentang orang Jepang yang nggak suka sama orang Indonesia atau dengan latar belakang sejarah mereka terhadap Indonesia seperti apa, tapi ada juga kok orang Jepang yang baik hati, ada juga kok orang Jepang yang punya sisi baik gitu. Dan saya selalu percaya hal itu, gitu. Saya selalu percaya hal itu, gitu. Jadi saya lebih pede untuk masuk ke zona mereka, ibaratnya tetap pede untuk bersahabat dengan mereka gitu. Meskipun saya itu berasal dari negara lain. Ini berarti jangan malu-malu, langsung aja, percaya diri aja gitu. Jangan malu-malu dan berusaha untuk menjadi diri yang gitu. Bahasa Jepangnya dulu, Bu, sekarang, Bu. Adaptasi. Ya, belajar dulu ya supaya dapat informasi yang banyak. Benar. Nah, kira-kira nih tipsnya apa nih dari Mbak Jera untuk Mbak ini yang mau ke Jepang nih, apa yang harus dipersiapkan? Pastinya mental ya, pastinya mental. Ya. Apa nih? Gini, pertama mental, yang kedua kemampuan berbahasa. Meskipun kita nggak bisa bahasa, tapi harus cari alternatif gimana caranya kita bisa komunikasi sama mereka gitu. Jadi ada kemauan itu sih, Bu. Karena gini, saya tipikal orang yang bahasa Inggrisnya juga nggak mumpuni, bahasa Jepangnya apalagi kayak gitu. Tapi saya punya tekad, gimana caranya saya tetap mau gabung dengan mereka, saya tetap mau ke tempat A, tetap mau main ke tempat B, meskipun keterbatasan bahasa, yaitu tadi, Bu, harus cari tahu gimana sih gitu, biar bisa ke tempat tujuan tuh gimana caranya, minimal punya modal kamus elektronik, kayak gitu, ya kan? Kamus elektronik. Atau misalkan kalau kita nggak punya kamus elektronik, minimal di rumah tuh sudah mempersiapkan. Kira-kira mau nanya apa ya ini ke orang ini, kira-kira ini apa ya. Lama-lama, Bu, lama-lama insya Allah hafal. Kayak gitu. Pokoknya cuek aja lah gitu ya. Dan berusaha, ya itu tadi, jadi pribadi yang baik. Kalau saya sih mikirnya itu ya, Bu. Karena gini, orang Jepang kadang tuh dari luar tuh emang ketus, kelihatannya jutek gitu. Padahal enggak ya. Benar, tapi kalau kitanya berusaha untuk pendekatan dengan cara yang baik, mereka juga nggak akan nolak kita kok, insya Allah kayak gitu. Untuk kesehatan misalnya kayak rawat jalan, rawat inap, itu apa gratis juga? Ya, tadi lupa dibahas ya masalah kesehatan. Alhamdulillah kemarin saya sempat check up, Bu. Kemarin saya sempat check up ke ke salah satu rumah sakit. Biaya di cover 30%, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Meskipun kita tetap bayar, tapi bayarnya nggak full gitu. Terus fasilitas kesehatan di sini jangan ditanya ya, pastinya menggunakan teknologi yang canggih gitu. Dan Jepang. Betul. Dan mereka di sini itu sangat sigap, Bu. Benar, Bu, sangat sigap. Ya? Proaktif. Betul sekali. Jadi
Kalau misalkan kita juga mau periksa, misalkan cuma sekedar mau periksa gigi atau apa, itu pun dapat subsidi Bu kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh Mbak Iin. Tenang Mbak Iin. Jadi jangan terlalu mikirin apa namanya biaya yang terlalu banyak di Jepang. Ternyata banyak subsidi-subsidi. Ya, tapi tetap aja Bu harus ada sangunya Bu. Nggak usah bawa banyak-banyak, nanti juga di sana ada. Apalagi kalau dijual apa bolu batik. Amin, mudah-mudahan. Zera menunggu pokoknya bolu batiknya. Zera menunggu banget. Sekalian deh nanya untuk bahan-bahan yang halalnya gitu loh. Susah enggak nyari untuk bahan-bahan yang halalnya gitu? Oh iya, tadi di awal kita udah bahas masalah halal food. Jadi gini Kak, kebetulan kan lokasi Zera itu di Totori. Bukan kebetulan, Zera lokasinya di Totori. Dan kebetulan tidak banyak toko halal di sini. Tidak sebanyak di kota-kota Jepang lainnya, seperti itu. Zera, ada 1-2 toko seperti supermarket besar di Totori, tapi itu nggak terlalu dekat jaraknya dari rumah ya kan Kak. Jadi palingan kita kalau mau nyetok barang-barang halal tuh sebulan sekali nyetok banyak kayak gitu. Kalau misalkan mau beli bumbu-bumbu halal atau bumbu-bumbu makanan Indonesia bisa lewat online food, bukan online food, online store kayak gitu. Alhamdulillah banyak. Gini, jangan berharap di sini itu gampang ngedapetin makanan halal. Tapi alhamdulillahnya di sini itu banyak alternatif buat bisa beli makanan halal tersebut kayak gitu. Makanan jadinya mah agak susah ya, tapi bahan bakunya gitu ada gitu ya. Oke, bahan baku contoh kalau hanya sekedar bawang putih, bawang bombay, negi, bawang daun, itu ada di supermarket, itu ada tersedia. Tapi mungkin kalau kayak ketumbar, daun jeruk, sereh, pokoknya yang Indonesia banget itu kebanyakan di supermarket atau minimarket terdekat itu nggak ada kayak gitu. Paling di sini banyak seafood, jadi kita bisa makan seafood. Banyaknya ikan di sana ya. Iya. Nah, mau nanya lagi nih. Kalau kebiasaan saya sih sebenarnya, kalau ada nasi, ada lauk, ada sayur, 4 sehat 5 sempurna. Kalau di sana disatukan nggak tuh? Ada lauk, ada tempe, ada sayur, atau misalnya makannya ikan-ikan dulu, terus kemudian nasi, atau misalnya nasi sama tempe gitu. Gimana? Oh gitu. Oke. Jadi kalau di sini itu makannya itu gini, nasi itu pasti ada sayurnya gitu Bu, dan lauk. Jadi mereka kecenderungan kan orang Jepang itu benar-benar memperhatikan kesehatan banget ya Bu ya. Kesehatan itu benar-benar di nomor satukan banget, ibaratnya gitu, prioritas. Jadi sayur tuh harus ada atau buah tuh harus ada kayak gitu, tapi itu dipisah gitu. Dan mereka itu unik ya kalau menyajikan makan itu tuh benar-benar dihias. Nah, dihias bukan tanpa alasan. Jadi mereka itu ingin yang makan itu merasa dikasihi, dicintai kayak gitu. Jadi makanan itu adalah bentuk cinta kalau orang Jepang tuh. Jadi orang Jepang tuh merasa makanan itu adalah bentuk cinta mereka, bentuk cinta si pembuat terhadap yang akan mengkonsumsi makanan tersebut kayak gitu. Memberikan yang terbaik lah ya. Makanan itu adalah produk terbaik lah gitu buat orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya, seperti itu. Betul, Bu. Nah, kalau di sana makanan yang nggak ada apa tuh? Yang nggak ada, yang tapi ada di Indonesia, di sana nggak ada. Di sini itu Durian nggak ada ya? Durian waktu itu saya pernah ngelihat ada, tapi di toko Jepang yang kota-kota besar Bu. Kalau kayak Totori di daerah-daerah sini saya belum pernah lihat durian di supermarket. Durian Indonesia apa durian Jepang itu? Durian dari negara lain, Thailand. Dari kali ya. Dari negara lain ya, bukan dari Jepang gitu ya. Buah tidak di sini ada berarti kan? Ini itu semangka mahal, Bu. Oh, gitu. Mahal. Berarti Mbak Iin bawa semangka yang banyak, Mbak Iin. Di sini itu melon itu enggak murah. Melon juga mahal. Ya, melon, alpukat itu enggak semudah di Indonesia. Jadi
sebenarnya gini, kenapa dikatakan mahal? Karena memang kursnya juga kan berbeda ya Bu ya. Betul. Maksudnya gini, untuk apa namanya? Untuk harga segitu tuh memang cenderung nggak murah gitu. Waktu itu saya pernah apa namanya lihat melon di supermarket, gedenya itu mungkin sebola ya Bu ya, sebola kaki ya Bu. Iya. Oh, Ya sebola. melon dia semangka yang gede ya. Ya sorry bukan melon, semangka ya, semangka. Ya. Semangka sebola kaki besar sedikit lah kayak gitu. Itu harganya tuh kalau di kurs di Indonesia itu bisa sekitar 400.000. Kayak gitu. Ya, Kan bisa sementara dibikin juga tuh, baik. Kalau cuma bisnis semuanya dibawain buah-buahan yang mahal di sana. sementara kalau melon itu kemarin saya pernah lihat melon itu semana ya Bu ya, di bawahnya bola kaki lah, bola kaki lebih kecil sedikit kayak gitu. Itu enggak, bahkan lebih kecil lagi, itu melon itu bisa sampai 200.000 Ibu harganya sebulatan gitu. Lumayan ya. Yang murah buah apa deh? Yang murahnya buah apa di sana? Di sini yang cenderung murah ya, yang cenderung murah itu jeruk, karena jeruknya juga kan dia ada jeruk mandarin kayak gitu. Tetap ada jeruk mandarin juga ya. Terus yang murah juga di sini itu apa tuh namanya, buah plum. Oh, yang warna yang kecil-kecil itu ya? Ya, warna orange Bu, buah plum. Buah apa tuh? Aprikot apa? Aduh, gara lupa. Itu kemarin tuh harganya lagi murah tuh. Terus pisang juga relatif murah, pisang. Pisang ada juga ya, masih ada ya. Pepaya ada nggak pepaya? Nggak ada. Oh, pepaya nggak ada di sana, masa? Saya belum nemu Bu, kayak gitu. Yang muda aja tuh bawa pepaya berarti. Ada gini Bu, buah-buah tropis gitu biar banyak kan dari Jepang. Iya, gitu. Jadi kemarin jujur ya Bu ya, saya tuh kemarin sempat bawa mangga dari Indonesia. Emang di sana nggak ada ya mangga? Jadi gini Bu, saya itu ketitipan buah mangga Bu sama temen. Jadi saking-sakingnya tuh temen mau ngoleh-ngolehin saya. Saking-sakingnya temen mau ngoleh-ngolehin saya ke Jepang, dia ngasih mangga hasil petikan dari pohon rumahnya gitu Bu. Nah, terbatasan informasi yang saya peroleh, saya bawa lah tuh Bu mangga di dalam koper dua mangga kayak gitu. Saya pikir itu nggak masalah karena itu bukan daging kan ya, saya mikirnya. Iya, betul. Kena Bu, justru abon yang seharusnya mungkin nggak boleh dibawa, abonnya lolos, mangganya justru yang sama mereka nggak boleh dibawa gitu. Alasannya apa ya? Kenapa mangga ya? Itu kan mangga kan buah ya. Iya Bu, jadi khawatirnya itu akan bertanam mangga di sana gitu kan nggak boleh kan Bu, membawa hasil dari negara lain itu nggak boleh, bahkan dari Jepang ke negara asal kita juga nggak boleh seperti itu Bu. Jadi kita tidak boleh menanam, misalnya kita pengen coba nanam sayur-sayuran dari Indonesia kan yang di sana belum ada, nggak boleh gitu ya? Ya, nah di sini Bu, alhamdulillahnya kemarin pada saat menjelang musim kemarau ya Bu ya, itu saya sempat nanam kangkung. Alhamdulillah kangkungnya juga tinggi-tinggi, subur-subur, alhamdulillah. Nah itu bibit kangkungnya itu didapatkan dari salah satu supermarket di Jepang, dan itu sesuai musim Bu. Jadi di sini tuh nanam tanaman itu kan sesuai musim. Kebetulan ada bibit kangkung, saya dikasih dari teman, itu bibit kangkungnya ditanam, alhamdulillah subur. Jadi biasanya itu bibit kita online Bu belinya. Kalau yang macam-macam nih Bu, kemarin teman saya baru beli bibit sereh. Itu juga import dari Thailand kayak gitu. Kalau misalnya kita bawa nih kan bumbu-bumbu, jadi kan kalau di Indonesia banyak tuh ya dijual. Jadi kita bawa persiapan bawa bumbu gitu ya. Saya saranin
untuk emergency, maksudnya untuk darurat gitu, itu bawa bumbu racik instan Indonesia sebanyak-banyaknya aja. Maksudnya bumbu Indonesia, bumbu instan ya, itu yang banyak aja nggak masalah gitu. Karena di sini kan nggak ada yang jual di supermarketnya, paling ada di beberapa lokasi aja, dan itu nggak banyak Ibu. Paling kalau di online store ada kayak gitu. Nah, bisa juga dijual. Bawa banyak-banyak terus dagangin di sana ya Bu ya. Iya, betul. Kalau otak bisnis mah begitu. Apa aja yang ada di sana, kita murah bawa kan. Kalau yang bumbu-bumbu instan kan kecil-kecil ya. Gini Bu, karena saya suka masak ya, maksudnya gini, karena saya jarang beli makanan jadi di luar, jadi masak sendiri, itu saya sampai minta bawain berapa renceng ketumbar bubuk, itu saya minta bawain Bu. Maksudnya di Indonesia kan satu saset kalau nggak salah 1.000 ya, murah gitu, murah. Itu saya minta bawain Bu, jadi ketumbar bubuk, kunyit bubuk, kayak gitu. Pokoknya yang serba bubuk-bubuk itu saya minta bawain kayak gitu. Aman tapi kan? Iya, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, kapulaga bubuk, bubuk, pokoknya ya yang serba bubuk itu saya ngoleksi lah, ibaratnya ngoleksi bubuk-bubuk Indonesia kayak gitu. Di sana tuh ada berapa musim deh? Ini kan musim kemarau, musim hujan, 4 ya. Musim kemarau. Musim ya. Kemarau. Di sini gugur ya Bu, ada gugur, ada juga musim semi, ada ada musim kemarau juga, ada salju juga kayak gitu. Kayak gitu. Lebih banyak musimnya, itu per 3 bulan berarti. Maksudnya musim salju, musim dingin gitu, iya. Dan ini di sini tuh rasanya tuh kayak ini bukan spontan, cepet banget, musim tuh cepet banget gantinya gitu. Baru nikmatin ngangetin badan gitu di pantai. Nggak lama kemudian berapa bulan lagi udah mau masuk musim gugur, yang itu udah mulai dingin-dingin. Nanti musim salju lagi nih, lebih dingin lagi gitu. Jadi cepet gitu pergantian musimnya. Wah, bawa sweater yang banyak berarti nih Mbak ini persiapan. Yang tebal. Ya. Kalau di Totori kan kebagian salju ya, katanya ya ada saljunya. Iya. Nah, kalau di Okayama mah saljunya nggak nyampe tanah Bu katanya. Oh gitu, jadi aman ya. Jadi udah bawa angin udah dia, soalnya kan daerah panas katanya. Oh iya, beda-beda itu ya. Nanti bisa kesini lah. Ke sana ya. Kalau pengen salju berarti ngerasain main ke rumahnya Mbak Jera gitu ya. Ya. Oke, Mbak In ada pertanyaan terakhir, kita udah mau maghrib kebetulan, jadi oke. Dan di sana waktunya jam berapa saat ini? Di sini udah mau jam 8 malam, Ibu. Oh, jam 8 malam. Di kita baru 5:30. Beda berapa jam? Jadi 2 jam ya? 2,5 jam. Apa 3 jam? 3 jam kurang. Oh, 3 jam kurang. Bedanya 3 jam kurang ya. Nah, berarti kan kita bentar lagi maghrib. Kalau di sana udah maghrib dong berarti ya? Udah isya berarti? Bisa, Bu. Alhamdulillah tadi sebelum kita Zoom meeting, saya udah sholat maghrib duluan gitu. Itu kayak hari-hari besar, kan kalau di kita kan ada hari raya Idul Fitri. Nah, itu tuh gimana tuh kalau di sana? Kebetulan di sini itu ada masjid, Bu. Bukan masjid ya, musola, masjid sih, masjid. Jadi di Totori dekat tempat tinggal saya ini ada satu masjid yang itu kalau seandainya ada perayaan hari raya Islam, misalkan kayak Idul Fitri, Idul Adha, alhamdulillah saya bersyukur banget kita ada sholat Id bareng dan juga merayakan sedikit lah ya, sedikit kumpul-kumpul gitu, meskipun nggak banyak yang muslimnya, tapi alhamdulillah itu ngobatin banget sih Bu. Tetap kita masih ini juga ya, istilahnya ikut juga merayakan mungkin ikut. Betul, banyak dari negara-negara lain juga kan Bu, negara-negara lain misalkan kayak ada dari Mesir, dari Malaysia juga kayak gitu, dari Turki, macam-macam. Jadi kita kumpul di masjid situ, kita rayakan Idul Fitri, Idul Adha bareng-bareng.
Juga hari raya nasional juga sama ya. Ya, hari raya nasionalnya nasional Jepang tapinya ya, Bu. Oh, Nusa Jepang. Kalau kayak 17 Agustus gitu kan hari raya. Mungkin di sana juga ada perayaan-perayaan kan. Kan di sana Oke. kayak di kita kan ada balap karung, Jadi sareng gitu, kayak gitu. kalau di sini, kalau kan saya di Totori ya Bu ya. Di Totori ini tidak seramai mungkin kota-kota besar Jepang lainnya. Misalkan kalau di Osaka itu kan dekat dengan KJRI ya Bu ya. Nah, teman-teman apa namanya diaspora Indonesia biasanya mereka merapat ke KJRI itu kalau ada perayaan 17 Agustus karena mereka ngadain acara biasanya. Tapi kalau di kota-kota kecil seperti sekarang di Totori gitu, ya palingan kita-kita aja yang ngerayain 17 Agustusnya gitu, Bu. Seru ya, Ya. seru hidup di negara orang bersama dengan, jadi persaudaraan sesama negara Indonesia tuh, warga negara Indonesia di sana lebih erat lagi malah ini. Alhamdulillah. Terasa ya Bu, lebih terasa gitu. Terasa banget. Oke, kira-kira ada pesan-pesan yang ingin disampaikan tapi pakai bahasa Jepang bisa nggak? Aduh, Jepang belum bisa. Gomenasai. Maaf. Apa gomentasai, Mak? Jadi gomentasai itu maaf ya? Ya, gomenasai gitu. Kata-kata ini selamat sore, terima kasih banyak untuk para pemirsa YouTube yang menyaksikan acara ini ya gitu misalnya. Arigatou gozaimasu. Saya belum bisa Bu, belum lancar. Tapi nggak apa-apa. Memberikan gambaran juga ke Mbak In, nanti Mbak In mau mengingat kata-kata yang sekarang diucapkan Mbak Zera. Arigatou gozaimasu, terima kasih gitu. Sayonara, sampai jumpa lagi gitu kan Bu. Tapi yang jelas di sini Zera berterima kasih kepada Ibu Yuni khususnya sudah memfasilitasi bincang santai seru gitu kan. Pengalaman yang semoga menginspirasi buat teman-teman. Apalagi semoga dengan obrolan kita ini Bu, bisa memberi semangat buat teman-teman bahwa nggak ada yang nggak mungkin dan teman-teman bisa tetap eksis, tetap produktif gitu dengan cara masing-masing gitu. Maksudnya jangan jadikan hambatan kendala bahasa itu membuat kalian itu nggak produktif kayak gitu, Bu. Ya, berarti tetap berkreasi walaupun di negara orang lain ya. Alhamdulillahnya kan misalkan seperti yang sudah saya jalanin bersama teman-teman Kutif, seperti itu kami saling bantu, saling support, dan insya Allah berdedikasi juga gitu Bu untuk teman-teman di negeri di Nusantara ya, di negara Indonesia kayak gitu. Meskipun sayanya jauh di Jepang, ada lagi teman yang di Australia gitu, tapi kita sama-sama bersinergi lah gitu, bareng-bareng kita jadi generasi muda yang produktif dan berkreasi kayak gitu. Meskipun jauh tapi tetap dekat ya. Dekat ya. Di media sosial, dekat di online Zoom. Alhamdulillah. Sekarang teknologinya semakin canggih jadi bisa tetap mendekatkan, mengeratkan tali silaturahim ya. Walaupun di negara yang berbeda tetapi kita tetap bisa bersatu bersama dan saling bersinergi, berkolaborasi. Nanti suatu saat kita akan bergabung berkolaborasi dengan Kutip ya. Insya Allah. Oke, ditunggu. Kita tunggu juga nih kedatangan Mbak Zera di Indonesia dan Mas Ivan serta Ryuichi. Nama Ryuichi itu sebetulnya bahasa Jepang ya? Iya, Ryuichi itu saya ambil dari potongan kata Jepang lah. Jadi sebenarnya Ryuichi, Ichi, sebenarnya dan Ichi sebenarnya gitu kan, Ryu dan Ichi. Ichi itu kan misalnya satu ya Bu ya. Ryu itu saya ingin menggambarkan bahwa dia itu bisa menjadi anak yang tangguh, kokoh, kuat kayak gitu Bu. Keren. Jadi anak sama yang semoga bisa tangguh lah gitu. Iya, bagus. Jadi kita memang memberikan nama harus yang baik-baik supaya nanti berharap nama itu menjadi doa ya. Ya, insya Allah Bu. Orang yang tangguh, yang berani seperti ibunya nih yang luar biasa kayaknya Mbak Iin ya. Keren banget nih Mbak Zera sama Mas Ivan. Orang-orang pekerja keras. Mbak Iin juga sama nih, Mbak Iin apa Hirmas juga kan dari. Benar ini nanti
Pokoknya saya tuh menanti banget, Bu, menanti banget Kak Iin tuh hadir di sini gitu. Ya, Mbak Zara menanti Mbak Iin ke Jepang, saya menanti Mbak Zara kembali ke Indonesia. Kalau gitu, Bu. Iya, ya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Zara, Mbak Iin atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Zara menjadi bekal buat teman-teman nih para pemirsa yang sedang menyaksikan, yang mungkin nanti suatu saat mungkin ada rezeki ke Jepang, udah tahu bekalnya harus apa nih, harus bagaimana bersikap dan membekali apa gitu ya. Kira-kira mau berjualan apa di sana, berbisnis apa, kan kita lumayan tuh ya kan. Selain kita berlibur atau berilmu, kita juga ada bisnis yang bisa dijalankan menghasilkan uang sambil menjelang minum air. Ya, betul, Bu. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Kak Zera. Kita ketemu lagi nanti. Mbak Iin, terima kasih banyak juga. Kita akan buat lagi program berikutnya yang tentunya lebih positif dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bisa memberikan manfaat banyak bagi orang lain. Insya Oke, Allah. terima kasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No cut, no Assalamualaikum.